Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dini Safitri. Saya hari ini akan, menerangkan sedikit mengenai pengantar mata kuliah copywriting. Eee, Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu copywriting. Berdasarkan data literatur yang ada, copywriting itu adalah menciptakan tulisan yang mempunyai kemampuan untuk membuat pembaca menuruti ajakan dari tulisan tersebut. Jadi, kemampuan copywriting ini adalah kita membuat tulisan, tapi tulisan itu, bisa membuat pembacanya menuruti apa yang ada pada tulisan tersebut. Jadi di sini copywriting ini bukan cuma sekedar penulis. Jadi dia bukan cuma sekedar penulis saja, seperti penulis puisi, penulis cerpen, dan lain-lainnya. Tapi dia juga harus menguasai ilmu pada bidang penulisan dan tata bahasa, serta ilmu pemasaran digital yang menjadi dasar yang kuat. Jadi karena, konten yang ditulisnya itu harus bisa mengajak orang, orang bisa, jadi tergugah melakukan sebuah aksi dari, tulisannya itu, maka seorang copywriting itu bukan sekedar pintar menulis, tata bahasanya bagus, tapi dia harus punya ilmu yang kuat dalam pemasaran. Dan untuk mengetahui dan dia juga harus mengetahui untuk siapa sih tulisan ini dia tulis, terus dia juga harus bisa menggali ide dari tulisannya, menciptakan karakter dari kisahnya, dia juga harus mampu memilih kata dan kadang-kadang, tulisannya itu berserta ada konfliknya, tapi dengan ending yang diharapkan. Ada, bahasa singkatannya adalah BME, beginning, middle, and end-nya seperti apa, itu harus benar-benar dikuasai oleh seorang copywriter dalam pekerjaannya copywriting. Nah, kalau orangnya kan namanya copywriter. Si copywriter ini yang pasti harus bisa menulis konten. Karena kita di sini adalah fokus di bidang komunikasi bisnis, maka di sini yang ditulis adalah konten-konten marketing. Nah, dalam konten marketing ini tulisannya bisa bersifat 2 hal, yaitu soft selling, penjualan yang secara soft orang nggak sadar bahwa ini sebenarnya dia sedang menjual sesuatu, atau yang hard selling yang benar-benar ya dia menawarkan sesuatu gitu kan, menawarkan produk atau jasa gitu. Jadi menulis di sini, berhubungan dengan soft selling atau hard selling. Dan selain menulis konten marketing, seorang copywriter juga biasanya menulis berita juga dengan tujuan memberikan informasi kepada pembacanya. Lalu dia juga membuat konsisten dengan kontennya dan yang dipostingnya itu juga sesuatu yang konsisten. Jadi dia tidak hanya membuat konten tapi juga mempostnya secara konsisten. Tapi di sini seorang copywriter, belum tentu menguasai teknik, SEO. Nah, sekarang pekerjaan copywriter itu juga dibarengi dengan namanya CEO spesialis. Seorang CEO spesialis ini, dia bekerja untuk membuat link building dan untuk menaikkan traffic di website atau traffic, di konten-konten tertentu. Ya bisa di konten IG, TikTok, Twitter, dan semacamnya. Nah, seorang CEO spesialis ini bekerja dengan menggunakan keyword research. Jadi dia menggunakan keyword yang kalau misalkan kamu ketik di mesin pencari, dialah ada di posisi paling atas atau, top mind-nya dari semua orang pengguna media digital. Dan seorang CEO spesialis ini dia harus mampu mengoperasikan tools SEO untuk tracking website termasuk website milik, kompetitor. Jadi, dia tidak hanya melihat, traffic, di websitenya sendiri atau di kontennya sendiri, tapi dia juga bisa melihat, website kompetitor, mereka sekarang lagi leading di mana, bisa nggak kita menciptakan konten yang lebih, leading lagi daripada si kompetitor.
Tapi seorang CEO spesialis itu belum tentu menguasai teknik copywriting yang tadi ya, belum tentu dia bisa menulis, yang sampai tulisannya itu mengajak seseorang untuk menuruti isi dari tulisan tersebut, tapi seorang CEO spesialis, dia bisa mengoperasikan berbagai tools supaya, konten ini menjadi, penuh ya, penuh dikunjungi orang dan banyak call to action yang dilakukan oleh pengunjung. Nah, ada juga yang menggabungkan antara CEO dan copywriting. Jadi ini digabungkan nih pekerjaan, 2 orang yang berbeda ini. Nah, CEO copywriting ini adalah orang yang terbiasa menulis konten dengan baik dan dia juga bisa menggunakan teknik on page SEO dan mengoptimasi link building off page dari SEO. Dan dia sangat familiar dengan blog dan Google AdSense atau penayang iklan lainnya. Jadi, yang namanya menggabungkan berarti kan memang lebih expert ya dari cuma seorang CEO spesialis atau cuma seorang copywriter. Nah ini, sekian pengantar, kuliah pada copywriting kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.